Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini. Kembali kita sama-sama di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, alhamdulillah yang datang pagi hari ini semuanya seger. Udah mandi, Bu? Kok ragu-ragu udah mandi? Kapan? Udah lama, semalam, iya. Baik, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang nafkah batin suami istri. Sebelum saya persilakan Mama untuk memberikan tausiah, saya mau tanya dulu. Ada yang pernah punya masalah dengan nafkah batin suami istri di sini? Ada, Bu? Ada. Oh ya, siapa, Bu? Silakan, Bu. Berdiri. Ya, boleh bercerita. Boleh berdiri, Bu. Ya. Assalamualaikum. Mama. Pakai mic-nya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Bu, tenang, jangan nangis dulu. Ya, cerita dulu kenapa, Bu? Dengan Ibu siapa? Bu Martia. Ya, mic-nya boleh lebih dekat, ya. Bagaimana Mama? Saya punya suami pernah selingkuh sama temen saya sendiri. Bagaimana hukumnya? Pengen hilang sakit hati saya, nggak bisa hilang-hilang. Gimana hukum itu? Doanya, Iya. caranya? Ya, nafkah batin tapi tetap terpenuhi dari suami? Iya, tetap. Tetap terpenuhi nafkah batinnya. Ya, baik, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Salah deh tuh, iya. Jadi belibat-libat ya, Bu, ya, Pak Baliut. Ya, Mah, ini banyak nih Mah seperti ini, Mah. Tapi bahkan ada orang yang karena suaminya selingkuh, akhirnya dia tidak mau memberi nafkah batin atau melayani suami. Nah, sebenarnya nafkah batin dalam Islam itu gimana diaturnya? Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu nafkah batin suami istri. Islam adalah agama yang sempurna. Semua kehidupan itu diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Mengenai nafkah batin suami istri, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 222-223. Dalam ayat 223 Allah berfirman, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang tempat kalian bercocok tanam. Datangilah mereka dari arah manapun kalian suka. Tapi kamu harus berlaku baik terhadap diri kamu sendiri. Ayat ini jelas. Allah menyatakan kepada kita tentang kebutuhan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah di alam dunia ini. Bahwa manusia punya nafsu, libido, nafsu syahwat. Maka penyalurannya oleh Allah disampaikan dalam ayat ini, tempatnya ke situ. Istri kalian itu adalah sama tempat kalian bercocok tanam. Kata Allah, datangi mereka di arah mana kalian suka. Datangi mereka dengan cara bagaimana. Tapi syaratnya satu, kata Allah. Wa qaddimu li anfusikum. Kamu harus berbuat baik dengan diri kamu. Artinya dengan cara yang baik, yang sopan, jangan ugal-ugalan. Kapan bolehnya mereka berhubungan suami istri? Ketika istri suci. Anda lihat dalam Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta tathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang haid, jawab kepada mereka. Haid itu kotoran. Jangan kalian mendekati istri kalian ketika mereka sedang haid. Kalau mereka sudah suci, datangi mereka di tempat yang telah aku tentukan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan Allah menyukai orang yang suci. Dari ayat ini jelas bahwa tidak boleh sembarangan. Tempatnya di situ.
Dan kalau istri lagi suci, kalau lagi haid hukumnya haram, itu penyakit kata Allah. Haidnya selesai, faidza tatahharna, keramas dulu, baru kalian melakukan hubungan suami istri. Sabar dikit. Habis istrinya belum keramas, hantem aja. Nggak boleh, haram. Makanya kalau kita umat Islam, lihat Al-Quran, ada aturan. Yang namanya hubungan suami istri diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kegunaannya? Yang pertama, untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua, untuk menjaga perzinahan, untuk menundukkan pandangan mata. Kemudian juga untuk mengeluarkan sperma yang kalau dia ditahan, tidak dikeluarkan bisa menjadikan penyakit. Namun, yang namanya nafkah batin suami istri tidak hanya urusan ranjang saja. Bukan hanya hubungan suami istri saja, tapi saling pengertian, saling mengajarkan agama, kemudian saling menolong, saling membelai, saling mengasihi, kemudian juga saling tersenyum. Ini dibutuhkan dalam rumah tangga. Tapi kita juga harus tahu, kalau rumah tangga tanpa hubungan ini pun sama sekali, rumah tangga Anda tidak akan bahagia yang sempurna. Jadi kalau suami tidak memberikan layanan kepada istrinya, dia berdosa. Istri pun kalau tidak memberikan layanan kepada suaminya, sama-sama berdosa. Makanya ini kata Allah, kebutuhan kita bersama. Ya. Nah, kalau dalam kasus ibu ini mah, walaupun sudah diselingkuhi, tapi tetap harus melayani mah. Walaupun suami sudah selingkuh, saya yakin istri manapun sedih. Tadi ibu sampai sedih bercerita kepada kita. Tapi tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat salah dan hilaf. Kalau dia sudah minta maaf, memperbaiki kesalahannya, Anda wajib memaafkan dia. Fa'fu wasfahu. Maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kita, di situ dadang amal. Kalau Anda tidak melayani suami Anda, tidak mustahil suami Anda semakin menggila di luar karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Maka layani dia. Kalau Anda masih mau jadi istri dia, itu resiko. Iya, oke, iya. Ya, baik. Nanti adalah kesempatan untuk bertanya lagi. Kita harus break dulu sebentar dan kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, ini saking semangatnya ada ibu-ibu yang gini. Alhamdulillah ya. Kayak ciluk mbak jadinya, iya. Iya, tadinya mau assalamualaikum sama alhamdulillah ya, Pak Baliut. Baik, saya akan absen dulu majelis taklim yang hadir pagi hari ini. Yang pertama adalah majelis taklim Nahjus Salam Bogor. Waalaikumsalam. Warnanya abu-abu semua. Ada berapa orang dari Bogor ini, Gor? Bawa tales? Keripiknya? Iya. Buat oleh-oleh apa buat bekal? Oh, buat oleh-oleh. Alhamdulillah. Langsung jadi kelihatan cantik, Ibu. Begitu bawa oleh-oleh ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Al Ilyas Citayam. Waalaikumsalam. Ini dari daerah Citayamnya dekat stasiun ya? Iya. Ada berapa orang? 23. Iya. Ini ada yang beda satu warna bajunya. Apakah ini nemu? Enggak ya? Dari Citayam bawa oleh-oleh? Enggak ya? Pantesan biasa aja, enggak kan? Baik, nanti ada lagi yang masih belum diabsen. Kita lanjutkan dulu pembahasan tema kita tentang nafkah lahir batin. Saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan. Ada dari Bogor, mungkin ada yang mau bertanya, silakan, Gor. Atau dari atas tuh. Dari atas ada? Ya, silakan Bu. Berdiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yus dari Masjid Taklim Al Barkah, Menteng Atas. Oh iya, silakan. Bu Yus. Mau tanya nih, Mah. Ya. Bagaimana hukumnya menurut Islam apabila ada satu rumah tangga sudah kira-kira 7 tahun lebih suami tidak memberikan nafkah batin, istri tidak memberikan nafkah batin, sementara masih tinggal dalam satu atap. Ya, alasannya apa? Sebelumnya mungkin ada masalah gitu, Ya, tapi baik. sampai sekian tahun maksudnya yang ditanyakan. Ya. Solusinya bagaimana dan menurut Islam apa hukumnya? Ya. Orang yang berhubungan suami istri 7 tahun tidak melakukan hubungan suami istri, kalau emang suami tidak keinginan, istri tidak keinginan, mereka enjoy dengan situasi itu tidak masalah. Tapi kalau satu di antara mereka
Suami punya keinginan, istri tidak melayani. Istri punya keinginan, suami tidak melayani. Dua-duanya berdosa. Karena itu adalah hak dalam suami istri. Jadi dosa. Kecuali kalau suaminya sakit parah sampai tidak melaksanakan kewajibannya. Itu tidak berdosa. Tapi istrinya boleh minta cerai. Kalau tidak ridho, nikah dengan laki-laki lain. Atau istrinya yang tidak melayani suami karena penyakit dan sebagainya, harusnya izinkan suaminya menikah lagi. Jadi kembali kepada alasan semula kenapa. Iya, begitu ya, Itu Bu. solusinya. Pak, masih belum jelas nih. Di sini keduanya normal, Mah. Kalau memang kedua-duanya normal, punya keinginan, ada kemarahan, artinya dua-duanya dosa karena dua-duanya manusia pendendam. Harusnya saling memaafkan. Wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Jadi Iya. dua-duanya dosa. Baik, yang berikutnya silakan yang ingin bertanya lagi. Silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jubaidah dari Majelis Taklim Al-Mukmin Cijantung. Iya. Saya ingin bertanya, Ma, bagaimana hukumnya seorang istri yang tidak mau melayani suami karena sedang marahan dan kesel sama suami? Sama dengan yang tadi, dosa. Selesai. Terima kasih, Marahan, Ma. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Pak, tapi kan kalau lagi marah gimana ya, Mah? Kita juga sebagai seorang manusia biasa gitu. Ada perasaan malas Salah atau satu sebel. malah, Del. Ah, Kalau istri lagi kesel sama suami, ya suami matiin lampu, dibelai, direkap dari belakang, dikecup, diusapin. Masa ia nggak bangkit libidonya? Ada trik tersendiri, Del. iya. Kamu nih gimana sih? Iya. Begitu juga kalau suami lagi marahan. Istri kasih minum Iya. jahe panas. Iya. Jahe panas jadi menggebukan, bergairah. Iya. Atau pakai apa tuh dikasihnya, Del? Daun katuk. Aduh, katuk mulu Iya. namanya. Jadi dikasih makanan yang kira-kira dia bergairah, pakai cara tersendiri. Atau Anda pakai baju yang seksi, pakai parfum yang menggairahkan, itu banyak trik tersendiri. Iya. Jangan diikuti dong, itu pendendam. Pakai jahe bisa, Bu? Iya. Pulang dari sini saya beli Ya jahe kalau Abang, ya. itu kalau jahe yang merah tuh katanya Burung, iya. Kalau burung dara emang dikasih jahe itu jadi giring, Mah. Jadi timbul rasa ingin kawinnya. Oh, Ma tahu Abdel itu Ada. adalah temennya Angga. Iya benar ya. Kalau Bukan saya main istri saya lagi marah, saya matiin lampu, sama dia nyalain lagi, tek tek tek, malah banyak, malah 4 jadi lama. Iya. Oke, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati-Hati bersama Mama Deden. Ya, masih ada majelis talim yang belum diabsen, yaitu Majelis Talim Al-Barkah. Waalaikumsalam. Ini dari daerah Menteng atas. Ada berapa orang, Teng? 21. Muda-muda semua? Bengong dibilang muda-muda semua, dulunya muda-muda ya. Yang berikutnya adalah Majelis Talim Al-Mukmin. Waalaikumsalam. Ada yang salah juga, Mah. Gini. Assalamualaikum. Gak jadi dia mau alhamdulillah ya. Ya dari Cijantung. Ada berapa orang, Tung? 31. Terima kasih sudah hadir di sini. Udah mandi ya kalau Ibu ya. Iya, baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai nafkah batin. Dan sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Soadi. Saya punya pertanyaan, Mak. Gimana hukumnya seorang suami kalau minta nafkah buat suaminya? Mungkin ada embel-embelnya, gimana hukumnya, Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Suadi. Ada embel-embelnya, Mah. Minta nafkah nih suami sama istri. Dengan gaya macam-macam. Iya, gitulah embel-embel. Embel-embel selama tidak menyalahi Al-Quran tidak masalah. Karena kata Allah, silakan datang dari arah mana kalian mau. Dengan gaya bagaimana.
tapi waqaddimu li anfusikum. Kamu harus tetap berlaku baik dengan dirimu. Artinya jaga sopan santun. Begitu Pak Haji. Iya, Pak Haji Sohadi. Nah kalau yang minta embel-embel adalah istrinya mah. Kalau uang lo dikit bulan ini, ya dapatnya dikit juga. Pakai syarat. Pakai syarat gitu. Itu artinya isi yang munafik. Mamah yakin dia pun punya kebutuhan. Jadi suaminya kembali triknya aja gampang. Iya, nggak boleh juga tuh pakai begitu ya, Nggak Mah. boleh, karena itu bukannya dia jual diri, tapi Iya. kewajiban. Kewajiban. Iya, oke, baik. Kewajiban tidak boleh setengah hati. Iya. Oke, ada yang ingin bertanya? Ibu mau bertanya dari sebelah sini? Ada, Mangga Bu? berdiri langsung Ibu. Mangga berdiri langsung. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Bu. Ece. Saya dari Bogor. Namanya? Bertanya, Namanya? namanya Yeti dari Iya. Bogor. Iya, Cayati. Ada yang bertanya, katanya kalau dalam Islam bersetubuh itu boleh tidak di kamar mandi. Sedangkan kalau di kamar mandi sekalian mandi gitu, Ma. Iya. Nah, terus dia kan harusnya ditutupi begitu, Ma. Iya. Kalau Ceyati mau di kamar mandi, mau di ruang tengah, mau di ruang dapur, mau di ruang keluarga, ruang tamu, selama di situ cuma ada 2 orang tenanawan, tapi bawa kain panjang tengkerpin. Artinya apa? Kalau misalnya hubungan suami istri nggak ditutup dengan kain, malu karena kalian itu sama seperti binatang. Makanya Ceti kalau di kamar mandi ada anduk-anduknya tengkrep begitu. Boleh Cet di kamar mandi langsung mandi. Tuh. Iya, itu naon boleh. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ntar wabarakatuh. pulang langsung ke kamar mandi. dia. Iya. Kalau kamar mandi di rumah, kalau kamar mandi umum, jalan berdua sama suaminya gitu ke terminal ya. Mau ke kamar mandi ketahuan Ceyati ya. Oke, yang berikutnya ada lagi yang mau bertanya. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Mah. Saya juga. Saya namanya siapa? Saya namanya Bu Sumiati dari Cijantung. Ya, Cencum. Silakan. Ini, Mah, saya kan punya suami, tapi sering saya nggak tidur bareng gitu, Mah. Nah, kenapa gitu? Ya kadang-kadang kamar lain, dia lain. Cuman suami saya kalau lagi mau aja nyamperin gitu. Itu hukumnya apa saya yang dosa, apa suami saya yang dosa, Ma? Dua-duanya. Oh. Karena harusnya Anda satu kamar. Kalau satu kamar, kan tidur ngadep ke si blok, kepegang ininya, ser. Kesentuh ininya, ser. Melukin guling, dia, ser. Jadi lebih banyak kemesraan. Saran saya nanti mulai malam, Ibu silahkan tidur sekamar dengan suami Ibu. Ya, baik. Ibu Sumiati sudah terjawab pertanyaannya dan sekarang saya akan berikan kesempatan kepada yang lainnya, Bu. Ada yang dari Menteng Atas atau dari Citayam? Citayam ada yang mau nanya, Yam? Iya, silakan, Yam. Ya, silakan berdiri, Yam. Iya. Malu-malu, ya. Udah langsung, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Dian dari Majelis Taklim Al Ilyas Citayam. Ya, Yang mau saya tanyakan ini amanat dari teman. ya. Bagaimana hukumnya? Mic-nya boleh lebih dekat, Bu? Bagaimana hukumnya seorang suami nikah siri? Ya kawin lagi dengan seorang wanita. Tapi Dengan apa ya? Dengan wanita. Dengan Mas kawin? dengan seorang Sah. janda. Dengan Di penghulunya itu wali hakim. Ya, Sedangkan dia masih punya Punya orang orang tua, tua gitu, ya. masih komplit gitu. ya. Itu Iya. aja. Ya gitu aja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya wali merupakan rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. Kalau ayah kandungnya masih ada, saudara kandungnya masih ada, pamannya dari ayah masih ada, dinikahkan sama wali hakim, tidak sah. Karena wali ada 9 jenjangan. Ya. Tapi kalau orang tuanya menguasakan kepada wali, jadi enggak kepada pamannya, enggak kepada Sah. gitu. Kalau ada kuasa, Ya. jangan sempat nikahin aja. Masalahnya tadi karena dia merasa janda, nikah sendiri tidak bisa. Ya. Begitu, Bu.
Ya. Terima kasih. Jadi tidak sah pernikahannya, harus diulang ya, Ma ya? Harus diulang. Harus diulang. Harus ada nikah ulang. Iya, baik, yang berikutnya Bu, ada yang mau bertanya? Silakan dari Menteng, ada Teng? Ya, silakan Teng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat mic-nya Bu, ya. Saya Ani dari Majelis Taklim Al-Barkah Menteng Atas. Mangga Ya. Cani. Mah mau bertanya, Sok. bagaimana kalau seorang perempuan yang kufur akan nikmat suami? Bagaimana cara ininya, Mah? Caranya, Dan bagaimana caranya. menebus dosa-dosa Ya. atas itu semua? Oke. Ya. Rasul bersabda, nanti di hari akhirat banyak neraka diisi oleh perempuan. Sahabat bertanya, perempuan yang mana? Mereka kufur. Kata sahabat, apa kufur kepada Allah? Rasul mengatakan tidak. Mereka kufur dengan suami mereka. Suami sudah memberikan nafkah lahir batin dengan cukup. Istrinya kurang melulu. Perempuan ini nanti tempatnya neraka jahanam. Bagaimana kalau dia sekarang sadar dan ingin memperbaikinya? Maka mensyukuri nikmat. Baiklah dengan suami. Karena tidak semua suami berbuat baik seperti suami dia. Iya. Iya, baik, terima kasih Ibu, ya. Kita harus break lagi sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Alhamdulillah semuanya masih lengkap, tidak ada yang melarikan diri satupun juga. Dari Bogor, dari Menteng, dari Cijantung, dan juga dari Citayam. Ya, kita masih membahas tema tentang nafkah batin. Silakan dari Citayam. Ada yang mau bertanya, Yem? Citayam lagi ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih Mah, mungkin ini di luar tema. Iya, Mangga, silakan. mangga. Saha Namina? Tanya aja, Namina? ya. Oh, nama saya Yuni. Iya. Dia lahirnya bulan Juli deh. Iya benar. Begini Mah, dalam surat Ar-Rahman itu saya baca ada ayat yang menyatakan bahwa maka kenikmatan Tuhan apalagi yang mana lagi yang kamu Dustai. yang Dustakan. kamu dustakan itu Iya. berkali-kali di dalam surat Ar-Rahman itu disebutkan gitu Iya. Pak Mah. Maksud saya tolong dijelaskan maksud dari Iya. hal itu. Makasih Mah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Ar-Rahman, Ibu Judi bilang, begitu banyak kalimat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Artinya, kita sebagai manusia wajib hukumnya berpikir. Mensyukuri nikmat Allah. Karena banyak orang yang kufur dengan nikmat Allah. Betapa banyak nikmat Allah tidak akan terhitung. Anda lihat dalam surat Ibrahim 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kamu menghitung nikmat la tusuha. Jangan jauh-jauh. Anda datang ke sini. Jam berapa dari rumah? Jam 2. Saya tanya, pernahkah Anda bolak-balik tiap hari jam 2 udah berangkat ke Antep? Saya tanya, nikmat nggak duduk di sini padahal Anda begadang? Tuh, di antaranya begitu. Nikmat. Pagi-pagi udah langsung sarapan di sini. Antri, sembahyang berjamaah di sini. Itu nikmat. Ngedip aja mata nikmat. Telinga mendengar nikmat. Mulut bisa bicara nikmat. Kaki bisa melangkah nikmat. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Berarti kalau manusia nggak pernah bersyukur dengan nikmat Allah, kelewatan. Apa yang kurang kata Allah? Begitu maksudnya Bu Yuni. Begitu maksudnya Bu Yuni. Iya. Iya, Ibu. Mangga Iya. sami-sami. Mungkin ibu-ibu di sini juga rekor nih, paling pagi dandan. Selama hidup nih jam 2 udah dandan baru kesini doang ya Bu ya. Mau kawin aja dulu nggak jam 2 segala ya Bu ya. Habis subuh dia berdandan. Habis subuh baru dandan. Ya baik, sekarang ibu-ibu yang dari Menteng ada yang mau bertanya lagi? Atau siapa saja boleh sekarang ya? Ya silakan Bu. Cijantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi dari Majelis Taklim Al. Ibu anak kedua? Ya. Iya. Ya. Anak kedua lahir tanggal 2 Mas. Iya. Lahir tanggal 2, sekarang tanggal 12. Iya. Tahun 2 ya. Dari Majelis Taklim Al Mukmin Cijantung. Ya. Saya mau bertanya Mah, jika seseorang nafkah lahirnya sudah terpenuhi, tapi nafkah batinnya kurang karena pekerjaan yang jauh dari rumah, hukumnya bagaimana Mah? Ya. Kalau dua-duanya ridho,
Suami Anda di kota yang lain, Anda di kota ini kadang ngurusin anak, tidak masalah, demi kehidupan, demi masa depan. Tapi hati-hati, ulat bulu begitu banyak. Jangankan yang pisah kota, yang pisah rumah, jangankan yang pisah ranjang, yang sekeranjang aja banyak ulat bulu. Iya. Makanya harus diantisipasi begitu. Iya. Begitu Ibu Jagain Dwi. servis semakin ditingkatkan. Makasih, Ma. Ya. Sekarang bukan ulat bulu aja, ada tomcat malah. Jadi kalah. Ya. Tomcat beritanya langsung hilang begitu aja. Dah. Iya. Baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui Facebook dari Bundara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, bagaimana caranya agar kita bisa membuat pasangan kita merasa nyaman dengan kita, merasa percaya penuh pada kita, dan semakin mencintai kita? Anda harus tahu apa yang dia suka, apa yang dia inginkan, apa hobi dia, penuhi semuanya oleh Anda. Pasti dia kelepak-kelepak, semakin enjoy, dekap dia. Kemudian penuhi kebutuhannya, cintai dia sepenuh hati, bantu kebutuhan dia. Kan kalau ada kesalahan, maafkan dia. Mau nggak digituin suami Anda? Enjoy suami kita, jangan temperamental jadi laki, dikit-dikit pada ngambek loh. Iya. Erlan nyengir aja. Iya. Tapi ada istri yang sudah melakukan segalanya, Ma. Masih ya kurang aja menurut suami. Sehingga alasan dia untuk selingkuh atau dia kawin lagi. Artinya itu suami centil, nggak syukur dengan apa yang ada. Tepuk tangan ya. Baik. Satu lagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, dari Menteng. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aas dari Masjid Taklim Al-Barkah Menteng Atas. Ya. Mangga, Saya mau Aas. bertanya di luar tema nih, Ma. Silakan, Cak Aas. Bagaimana hukumnya apa larangannya ya, Ma? Seorang suami istri sudah meninggal. Suaminya sudah meninggal. Istrinya kawin lagi. Tapi si istri masih kok menziarahi makam suaminya. Sedangkan dia mungkin nggak dapat izin dari suami yang sekarang. Hukumnya gimana, Ma? Suami yang sekarang tahu diri. Suami yang lebih dulu kenal dengan istrinya. Memberikan kasih sayang, kecintaan. Makanya suami yang sekarang mengerti. Ada kenangan dengan sana. Namanya ngedoain tidak masalah. Asal istrinya jangan membandingkan. No, yang meninggal malah lebih ganteng daripada abang, jelek. Yang meninggal malah lebih memuaskan daripada abang, nggak memuaskan. Itu yang salah. Kalau soal ngedoain, boleh. Bahkan Ya. suaminya ajak. Iya, begitu ya. Ya. Baik, sekarang kita akan sama-sama ikuti Mama memberikan kesimpulan, Ma. Nafkah batin. Pemirsa, yang namanya nafkah batin suami istri ini merupakan kewajiban pasangan mereka. Karena nafkah batin dalam Al-Quran dikatakan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka. Tapi kalian harus berbuat baik kepada mereka. Artinya dengan cara yang tata krama, yang sopan santun, yang Allah perintahkan, jangan menyalahi aturan agama. Jadi yang namanya hubungan suami istri harus ketika istrinya suci, setelah head, keramas, baru boleh Anda menggaulinya. Faidza tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jangan kayak robot gedek. Datang di tempatnya, karena kalau udah kayak robot gedek itu haram, bukan pada tempatnya. Dan kalau istri diajak suaminya menolak, dia dosa. Walaupun sholat sunat sampai subuh, amalnya akan dicatat oleh malaikat. Begitu pula para suami. Harus melayani. Kalau suami cuek aja, suami pun berdosa kalau tanpa alasan yang jelas. Iya, begitu. Baik, terima kasih ibu-ibu yang hadir di studio. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan pagi hari ini. Nanti ibu-ibu pulang semua selamat sampai rumah masing-masing. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Deden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.